Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini pada mata kuliah psikologi belajar, kita akan membahas tentang pikiran Aristoteles dan René Descartes dalam aliran empirisme. Baik, kita mulai saja. Empirisme dalam kacamata Aristoteles yang mengatakan bahwa belajar itu diperoleh dari interaksi seseorang dengan lingkungan atau biasa disebut dengan nurture. Kalau faktor pembawaan itu kita sebut dengan nature, kalau lingkungan kita sebut dengan nurture. Proses kerja pikiran Aristoteles dalam aliran empirisme ini adalah sebuah ide itu akan berasosiasi dengan ide-ide yang lainnya dan membentuk pemahaman. Nah, jika asosiasi telah terbentuk, maka sebuah ide itu akan mengaktifkan memori mengenai aspek-aspek lain yang berkaitan dengan ide tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya. Asosiasi ini akan memungkinkan pikiran kita untuk dapat memahami ide-ide yang kompleks. Dengan kata lain gini, sebuah ide itu akan berasosiasi dengan ide-ide yang lain. Jadi satu hal yang kita lihat kemudian kita pikirkan itu akan membuat kita mengasosiasikan satu hal tersebut dengan satu hal yang lain yang ada di dalam pikiran kita. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan sebagai berikut. Nah, akan lebih jelas memahami pikiran empirisme Aristoteles ini dengan memahami dulu hukum asosiasi yang dibawa oleh Aristoteles. Hukum asosiasi yang dibawa Aristoteles ini ada empat hukum. Yang pertama yang pertama adalah law of similarity. Yang dimaksud dengan law of similarity adalah jika dua benda serupa atau sama, maka pikiran kita akan cenderung mengingat benda yang lainnya ketika kita melihat salah satu benda tersebut. Misalnya adalah anak kembar. Jika kita ketemu di jalan satu saja anak kembar, kita akan mengingat di alam pikiran kita akan mengingat anak yang satu lagi, anak kembaran yang satu lagi. Itu adalah hukum law of similarity. Hukum asosiasi yang kedua adalah law of contrast. Kalau tadi yang hukum similarity, kita akan cenderung mengingat satu benda jika benda itu sama dengan satu benda lain. Jika melihat satu benda, kemudian kita melihat satu benda yang lain karena dua benda ini sama, maka law of contrast itu kita akan cenderung untuk membandingkan sesuatu yang berbeda atau yang berlawanan. Contohnya adalah besar kecil. Saat kita melihat sesuatu yang besar, kita akan mengingat bagaimana ya kalau misalnya yang terlalu besar ini terus kemudian menjadi kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kita melihat suatu benda yang kecil, terus kita membayangkan gimana ya kalau misalnya benda ini besar gitu. Jadi kita akan cenderung untuk melihat atau membandingkan sesuatu yang berbeda atau yang berlawanan. Kemudian hukum asosiasi yang ketiga adalah law of continuity. Yang dimaksud dengan law of continuity adalah benda atau kejadian yang terjadi berdekatan satu sama lain, baik secara waktu maupun lokasi. Akan cenderung kita hubungkan satu sama lain di dalam pikiran kita. Jadi kalau sesuatu itu sering bareng-bareng, itu sering ada bersama, itu kita tuh akan, misalnya kalau ketemu satu saja, kita tuh akan di pikiran kita itu akan berpikir benda yang satunya. Contohnya adalah saat kita mandi, kita pasti akan berpikir handuk. Contoh lain misalnya kita mau makan, kita bawa piring, kita akan berpikir sendok.
Contoh lain apa lagi ya? Contoh lain misalnya kita punya teman yang selalu, dua orang yang selalu bersama-sama, tiba-tiba yang masuk satu waktu, tiba-tiba dia hanya masuk satu saja, yang satu nggak masuk. Kita akan berpikir, loh yang satu kemana? Nah, itu adalah law of continuity. Hukum asosiasi Aristoteles yang keempat adalah law of frequency. Yang dimaksud dengan law of frequency adalah semakin sering dua benda atau kejadian dihubungkan, maka semakin kuat pula asosiasi antara keduanya. Jadi semakin sering dua benda itu dihubung-hubungkan, akan semakin kuat asosiasi antara keduanya. Seperti contoh adalah susu dan kopi. Sekarang malah ada teh dan susu ya. Dan kalau semakin banyak orang yang menjual teh campur susu, itu akan semakin kuat asosiasi antara keduanya, antara susu dan teh itu. Oke. Ini kita tinggalkan pandangan Aristoteles dalam aliran empirisme. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang pandangan René Descartes dalam aliran empirisme. Pemikiran René Descartes yang mengatakan atau yang menghasilkan satu kesimpulan yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Semoga saya nggak salah menyampaikannya ya, yang artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Ini membuat seorang Descartes itu membedakan manusia menjadi dua substansi yang berbeda atau dualisme, yaitu antara jiwa dan tubuh, antara pikiran dan tubuh. Nah, sebagaimana semester lalu saat kalian mengambil mata kuliah psikologi umum, sudah dijelaskan bahwa jiwa itu memiliki esensi kesadaran dan berpikir. Jadi di dalam jiwa itu ada dua esensi, yaitu kesadaran dan berpikir. Dan keberadaannya itu tidak bergantung pada ruang dan waktu, karena jiwa itu merupakan substansi yang imaterial atau bukan fisik. Nah, berbeda dengan tubuh. Kalau tubuh itu tubuh manusia itu disamakan oleh Descartes seperti mesin. Jadi tubuh manusia itu memiliki 10 fungsi fisiologis. Semoga kalian masih ingat ya. 10 fungsi fisiologis ini antara lain pencernaan makanan, sirkulasi darah, daya tahan dan pertumbuhan tubuh, respirasi, tidur dan terjaga, sensasi pada dunia luar, kemudian imajinasi, memori, nafsu dan gairah, dan pergerakan tubuh. Nah, dari ke-10 fungsi ini itu secara mekanitis menganalisa dan menghubungkan sehingga membentuk kesimpulan bahwa tubuh manusia itu berjalan seperti mesin. Jadi struktur tubuh yang hidup di dalam diri manusia itu dapat digambarkan sebagai sistem-sistem fisik yang bekerja menurut hukum-hukum alam. Jadi tubuh manusia itu terdiri atas partikel-partikel yang bergerak kemudian meluas. Nah, kalau jiwa itu merupakan sebuah substansi yang kekal. Ya, jadi gini, kalau jiwa itu merupakan substansi yang kekal, sehingga tapi tubuh itu sebaliknya gitu. Jadi kalau jiwa itu substansinya kekal, tubuh itu nggak kekal intinya. Jadi semakin lama tubuh itu dapat menyusut dan menjadi lapuk. Beda dengan jiwa, kalau jiwa itu kekal. Oke, itulah yang melandasi pikiran atau baik, kita langsung saja bahwa pandangan René Descartes dalam aliran empirisme yaitu adalah dualisme pikiran dan tubuh atau jiwa dan tubuh. Di dalam dualisme ini terdapat
dua komponen yang disebut dengan yang pertama adalah komponen aktivitas involuntary dan yang kedua aktivitas voluntary. Yang dimaksud dengan aktivitas involuntary adalah reaksi otomatis terhadap stimulus dari luar tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas voluntary adalah aktivitas yang tidak harus dipicu oleh stimulus eksternal, melainkan ada niat dari dalam diri seseorang yang disadari untuk bertindak. Saya ulangi, aktivitas involuntary adalah reaksi terhadap stimulus dari dalam tubuh. Aktivitas involuntary adalah reaksi otomatis reaksi otomatis terhadap stimulus dari luar tubuh, sedangkan aktivitas voluntary adalah aktivitas yang tidak harus dipicu oleh stimulus eksternal, melainkan ada niat dari dalam diri seseorang yang disadari untuk bertindak. Nah, kedua aktivitas ini, voluntary dan involuntary, selain berkoordinasi dan berkaitan dalam keseharian, saling berkoordinasi dan berkaitan dalam keseharian. Jadi kedua aktivitas itu saling berkaitan antara satu dengan lain, sehingga membentuk dualisme yang seharusnya hasil suatu tindakan, yaitu voluntary involuntary action. Sehingga menurut Descartes, tubuh tanpa jiwa atau tubuh tanpa pikiran hanya akan bergerak secara mekanis tanpa memiliki kesadaran, sedangkan jiwa tanpa tubuh itu hanya akan memiliki ide-ide bawaan atau biasa disebut image idea saja, tanpa memiliki pengalaman indrawi. Tubuh berfungsi menambah kekayaan isi pada kesadaran, sedangkan jiwa berfungsi menambah rasionalitas dan kehendak pada sebab perilaku. Baik, pembahasan tentang aliran empirisme dalam pandangan Aristoteles dan René Descartes saya akhiri. Semoga penjelasan yang sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.